Senang sekali rasanya saya bisa menjelaskan materi-materi tentang cybersecurity di layar teman-teman. Kemarin kita udah membahas dari mulai kick off-nya dari hari yang ke-0, di mana itu adalah introduction. Kalau teman-teman belum melihat, coba cek link di atas ya. Kemudian kita juga udah membahas hari yang pertama. Di hari yang pertama kita membahas tentang HTTP, basic HTTP, terutama di URL-nya. Kemudian juga basic exploitation bernama IDOR atau Insecure Direct Object Reference. Untuk sekedar klarifikasi, nggak semua ketika kita mengubah parameter di URL itu merupakan sebuah vulnerability bernama IDOR. IDOR ini adalah vulnerability kalau misalkan kita bisa mengubah parameter atau mengubah informasi milik orang lain. Contohnya saat kita melakukan revert terhadap akun milik Grinch. Atau saat kita bisa melihat informasi-informasi yang sifatnya kredensial dari akun milik orang lain. Tanpa harus login atau dengan hanya login menggunakan akun milik kita sendiri. Jadi di situ ya sedikit klarifikasi untuk hari yang pertama. Sekarang saatnya kita masuk ke challenge yang kedua. Di challenge yang kedua ini kita akan membahas tentang basic HTTP dan cookie. Sekedar untuk informasi, HTTP ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan komunikasi dari browser ke server dan dari server ke browser. Dan di HTTP ini ada beberapa metode. Metode yang paling sering digunakan adalah GET method dan POST method. GET method adalah sebuah request saat kita ingin merequest sesuatu. Contohnya kita ingin melihat isi dari sebuah blog. Saat kita ingin melihat sebuah gambar. Saat kita ingin melihat sebuah video. Namun POST method itu fungsinya berbeda dengan GET method. POST method fungsinya adalah saat kita mensubmit informasi yang bernilai sesuatu. Misalkan saat kita melakukan login atau saat kita melakukan registrasi, itu kan kita mengisi formulir. Kemudian kita klik submit. Biasanya itu dan baiknya ditransfer dalam metode dengan POST melalui HTTP. Lalu pada HTTP itu juga terdapat informasi-informasi penting lainnya di dalam header. Header ini tidak bisa dilihat secara kasat mata melalui browser, tapi bisa kita lihat kalau kita mengulik lebih jauh di dalam browsernya. Contohnya header seperti ini. Saat kita melakukan GET request terhadap akun root, directory root menggunakan HTTP 1.1 dengan domain tryhackme.com. Jadi ini saat kita mengetikkan tryhackme.com kemudian kita enter. Nah, nanti ada kiriman seperti ini dan ada informasi lain juga seperti browser yang kita gunakan, kemudian juga ada referrer. Kemudian apabila berhasil, teman-teman akan mendapatkan sebuah respon didahului dengan header juga. Headernya ini ada kode ya, mungkin teman-teman familiar dengan kode 404 not found. Itu adalah kode HTTP ketika dia tidak bisa menemukan servernya di mana. Nah, di sini kalau ternyata browsernya itu berhasil berkomunikasi dengan servernya, dia akan mendapatkan kode 200, artinya berhasil atau oke. Kemudian di dalam respon header tersebut ada juga beberapa informasi seperti engine web yang dipakai, kemudian ada waktunya juga, kemudian ada tipe datanya juga, kemudian ada length-nya atau panjang dari responnya. Kemudian setelah headernya ditampilkan dalam respon atau didapatkan oleh respon, di situ barulah code dari HTML, CSS, JavaScript atau lainnya itu diterima oleh browser. Nah, setelah browser menerima informasi ini, HTML head, title, body, kalau misalkan teman-teman pernah belajar basic web design atau web development, itu nanti code HTML ini, CSS, kemudian JavaScript itu dirender oleh browser jadi satu kesatuan lengkap
menjadi seperti ini dengan desain, dengan penempatan dan sebagainya. Saat transfer itu bentuknya seperti ini, hanya tulisan-tulisan HTML, CSS, JavaScript code. Tapi ketika udah diterima browser, itu di-render oleh browser. Nah, sampai di sini tentang HTTP basic. Kemudian teman-teman juga bisa cek ininya ya, web fundamental dari TryHackMe. Apabila teman-teman masih penasaran atau ingin mendalami lebih lanjut tentang HTTP request method maupun header ini, bisa dicek di room ini ya, web fundamental. Bagusnya lagi di sini, ini adalah free room. Jadi semua orang bisa join tanpa harus memiliki akun premium. Selanjutnya kita fokus lagi ke dalam challenge. Di tantangan ini kita juga bakal melihat nanti tentang cookies. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya cookie. Sering sekali terlihat di web-web ya, ini cookie, izinkan cookie atau apalah tentang cookie. Tapi sebenarnya apa sih cookie ini? Cookie ini adalah sebuah data yang berisi metode untuk melakukan autentikasi maupun otorisasi terhadap akun kamu. Jadi, karena sifatnya HTTP ini adalah stateless atau tidak menyimpan informasi tentang siapa browser ini berkomunikasi dengan, kemudian siapa server ini sedang berkomunikasi. Jadi nggak ada informasi tentang siapa di sini. Jadi siapapun ketika login di sana tidak disimpan sebenarnya oleh HTTP. HTTP atau kedua belah pihak tidak tahu dia sedang berkomunikasi dengan siapa kalau tidak ada cookie-nya ini. Jadi cookie ini membuat semuanya menjadi stateful. Kalau bisa saya analogikan, ini seperti saat teman-teman sedang mengontak CS, misalkan CS sebuah bank. Misalkan kok tiba-tiba rekening saya berkurang ya, dulunya 3.000 sekarang tinggal 2.000 rupiah gitu. Nah, setelah saat ingin diproses oleh bank, kok ini klien saya kehilangan 1.000 rupiah pada akun banknya. Itu kan kita biasa dikasih seperti kode aduan gitu ya, kode aduan. Misalkan kode aduannya AR3456 kayak gitu kan. Nanti kita bisa tanyakan prosesnya itu sampai mana. Bisa minta kode aduannya AR3456. Oh iya, ini kita sedang kontak ke bagian ininya ya, kontak bagian meja depannya misalkan kayak gitu. Nah, itu kode itu AR3456 itu yang membuat kedua belah pihak bisa tahu ya kondisi saat ini, maksudnya ini pelaporan yang mana gitu, kemudian siapa yang sedang melaporkan gitu. Itu kan informasinya dimasukkan ke dalam satu kode ini oleh si bank tersebut. Jadi saat kamu menunjukkan atau memberitahukan siapa nama kamu, kemudian nomor HP kamu, nomor rekening kamu, apa aduan kamu, itu dimasukkan ke dalam satu kerangka dengan nomor aduan AR3456. Hal ini juga sama dengan cookies. Jadi saat kita melakukan login, kita melakukan post request dari browser dengan informasi berupa username dan password. Dan ketika server ini mengatakan bahwa username password yang kamu masukkan ini benar, kamu akan diberikan sebuah cookie. Di sini ada sebuah header yang namanya set cookie. Kemudian saat kita ingin mengakses kemudian hari, misalkan kita udah close nih browsernya, kita besoknya ingin akses lagi, kita udah tinggal kirimkan cookie itu aja. Kita nggak perlu harus login lagi. Nah, kita kirimkan cookie-nya, kita ingin melihat admin page-nya, kita ingin melihat profile kita kirimkan cookie-nya kepada server. Kemudian ketika cookie-nya itu, cookie-nya benar, berarti orang ini adalah orang yang kemarin barusan login, gitu kan? Oke, kita kasih HTTP 200 kita kasih request-nya. Nah, di sini adalah metode untuk melakukan autentikasi dan otorisasi terhadap seseorang. Dan karena HTTP tadi sifatnya stateless, nggak bisa melakukan ini ya, nggak bisa melakukan hal ini, maka butuh sebuah fitur di sini. Fiturnya bernama cookie ini.
Jadinya HTTP sifatnya sekarang menjadi stateful. HTTP sendirinya tetap stateless, tapi komunikasinya stateful. Oke, gitu ya. Dan formatnya biasanya itu menggunakan JSON. Nah, JSON. Pernah dengar kan JSON? Ini sering sekali terdengar di web. Kemudian apa aja sih komponennya dari cookie? Di cookie ini ada nama, ada value, ya. Kedua komponen ini biasanya itu pair together, artinya dia tidak terpisahkan. Jadi ada nama ini ya atributnya dan ada value dari atributnya. Kemudian ada juga domain. Domain ini adalah lokasi cookie ini bisa digunakan beserta path-nya. Path-nya ini berarti dari tryhackme.com. Jadi ketika kita mengakses tryhackme.com/room/advent of cyber 3 seperti ini, kita dengan simbol seperti ini artinya kita udah bisa masuk dengan cookie yang sama. Kita tidak harus login ulang ketika kita masuk Advent of Cyber karena di sini menggunakan directory root atau directory yang paling atas dari seluruh directory dari web. Kemudian ada expired-nya juga, kapan waktu expired dan sebagainya. Kemudian ada juga size-nya dari cookie. Size-nya di sini berapa total panjangnya dari name value-nya atau yang lainnya. Kemudian ada dua security header di sini pada cookie, yaitu HTTP only dan secure. HTTP only artinya cookie ini tidak bisa diakses melalui script. Nah, ini melindungi dari serangan-serangan seperti cross-site scripting karena di sana membutuhkan script untuk mengambil nilai cookie dari user. Kemudian secure di sini cookie-nya hanya bisa dikirimkan melalui HTTPS. Jadi banyak yang salah kaprah ya, salah mengira arti dari HTTP only ini. HTTP only ini maksudnya hanya bisa dikirimkan melalui HTTP dengan request yang sederhana, nggak bisa melalui script gitu ya. Kalau secure berarti harus melalui HTTPS gitu. Artinya harus ke enkripsi cookie-nya. Kemudian ada same site. Same site ini juga semacam header security di sini untuk serangan-serangan seperti CSRF. Kemudian ada same party juga dan ada priority. Priority untuk prioritas. Jadi di sini bayangkan aja kalau misalkan seorang hacker itu udah mengetahui value atau nilai dari cookie kamu setelah kamu melakukan login. Karena sifatnya tadi ya semi-stateless dan semi-stateful gitu ya. Kalau hackernya mendapatkan nilai cookie milik kamu yang tersimpan di dalam browser, artinya orang tersebut bisa login sebagai akun kamu. Gitu. Istilahnya kayak gitu, dia bisa mengubah isi dari profil kamu, dia bisa melakukan request atas nama kamu dengan cookie yang sama. Jadi di situ adalah bahayanya kalau cookie itu bisa diambil oleh hacker. Makanya di sini ada secure. Karena cookie ini wajib dikirimkan dalam koneksi HTTPS atau koneksi yang terenkripsi. Kalau misalkan koneksi nggak terenkripsi, traffic kamu diambil di tengah jalan oleh hacker, dia bisa login sebagai akun kamu. Walaupun kamu sedang tidak memasukkan username password ya, kamu hanya sedang browsing biasa, tapi kamu udah login posisinya. Cookie ini kalau diambil bisa berbahaya. Jadi pada sisi penyerangnya atau pada sisi hackernya dia bisa melakukan manipulasi cookie gitu. Cookie milik saya akan saya ubah value-nya menjadi milik orang lain. Di sini caranya cukup mudah, hanya tinggal masuk ke dalam inspect element lah istilahnya dengan F12 atau Ctrl Shift I. Nanti di sini kita akan coba langsung aja di labnya. Sekarang kita langsung masuk ke challenge-nya. Di challenge-nya kita akan diarahkan ke sebuah tab di sini ya. Di sini ada Best Festival Company. Jadi ini yang pada ceritanya kita disuruh melihat apakah di sini web ini udah kena retas atau belum gitu ya.
Saya akan gunakan browser lain. Dan di sini ya, dengan segala animasinya yang mengerikan, di sini bisa dimatikan sebenarnya animasinya. Kalau teman-teman sedang keberatan di sini, komputernya keberatan, bisa dimatikan animasinya. Oke. Jadi di sini kita bisa tekan F12 pada challenge ini. Kemudian kita bisa lihat di bagian storage kalau di Firefox. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan Chrome, itu nanti bisa cek di application, di bagian di tab application. Kalau di Firefox di storage. Di storage, kemudian bagian cookie di sini. Ini belum kelihatan ya karena kita belum coba cookie. Coba kita login di sini dengan akun sembarang abcd, passwordnya abcd. Ya kita nggak bisa login karena mungkin ya salah juga passwordnya. Coba kita register ya di sini. Namanya misalkan hacker gitu ya. Kemudian passwordnya abcd, passwordnya emailnya @abcd@.com. Akan kayak gitu. Di sini kita harus bertindak sebagai administrator untuk melakukan registrasi user gitu. Jadi registrasi user hanya bisa dilakukan oleh administrator. Nah, tapi di bagian cookie ini tiba-tiba terisi ya, ada isi tertentu di sini. Cookie jar-nya itu terisi di sini. Ada data name-nya berupa user out di sini. Kemudian ada beberapa atribut, ada created-nya kapan, dibuatnya kapan, ini pada hari ini, kemudian domainnya mana, expired-nya kapan, ini host only, HTTP only-nya false, artinya ini nggak aman, kemudian last access-nya kapan atau terakhir diakses kapan, path-nya untuk di mana, same site-nya non, tidak aman, secure-nya false, artinya bisa dikirimkan melalui HTTP tanpa enkripsi, dan ada size-nya, size atau ukuran dari keseluruhan cookie ini. Nah, di sini ada name-nya, kita bisa isikan user out seperti ini. Kemudian encoding-nya sekarang yang kita harus cari, dia menggunakan tipe encoding apa. Untuk mengetahui tipe encoding-nya, kita bisa masuk ke sebuah web bernama CyberChef. gchq.github.io/cyberchef atau search aja di Google CyberChef. Di sini adalah tools yang biasa digunakan oleh penetration testing untuk mengetes beberapa tipe encoding. Jadi kita dapatkan sebuah value random di sini. Tapi value random ini value dari cookie-nya. Random tidak bisa terbaca. Tapi sebenarnya di sini kadang cookie itu tidak dilindungi secara proper. Artinya ini hanya berupa encoding. Kalau encoding kita bisa baca isinya. Kayak gitu. Beberapa tipe encoding ada seperti ini ya, menggunakan base gitu ya. Biasanya itu base 64, base 32 itu sering sekali digunakan. Atau bisa berupa hexadesimal. Nah, kita lihat dulu di sini kombinasi huruf dan angkanya, karena di sini menggunakan angka ya, alfanumerik ya. Jadi angka itu ada A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 itu ada semua. Kemudian kita lihat hurufnya di sini hanya A B C D E F. Artinya di sini bentuknya hanya heksadesimal. Nah, dengan tipe encoding heksadesimal ini kita bisa gunakan resep dari from hex seperti ini. Kita gunakan resep from hex, kita tarik ke dalam resepnya, kemudian kita dapat ini. Kita udah melakukan decoding terhadap satu cookie. Dan di sini ada username yang kita masukkan tadi. Oke. Tipe encodingnya bisa kita jawab heksadesimal.
Kemudian formatnya itu biasanya JSON. Nah, di sini karena username-nya hacker ya, karena di sini juga nggak aman ya, kita bisa melakukan encoding, kemudian kita bisa ubah value-nya mungkin nanti. Kita bisa kopikan isi dari ini. Seperti ini. Saya nggak tahu ada titiknya atau enggak ya di belakangnya. Lalu saya coba hapus titiknya dulu. Kemudian di sini disable operation from hack-nya. Kemudian kita ganti to hex. Jadi kita ubah ke hexadesimal, delimiternya kita buat none. Supaya bentuknya seperti tadi. Kemudian di sini username-nya kita buat sebagai admin. Nah, kayak gitu ya. Kita dapat satu value yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kemudian, nah di sini kita udah bisa gunakan ya. Kita copy ininya, isi dari value-nya, kemudian kita pastekan ke dalam storage atau pada application di dalam browser. Blok, kemudian di paste di situ, atau kemudian klik enter. Kemudian kita refresh. Nah, ketika kita refresh di sini kita dapati ya, kita udah login sebagai admin tadi, karena kita mendapatkan, membuat sebuah cookie yang value-nya itu adalah admin, dan di sini sangat nggak aman ya, karena informasinya itu bisa diubah dan digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab di luar sana untuk masuk ke dalam akunnya. Tapi karena di sini challenge-nya adalah kita melakukan hackback, kita melakukan hacking kembali apa yang udah diambil sebelumnya oleh bagian green situ ya, kita bisa lihat ya. Kemudian di sini ada ini ya, ada beberapa informasi. Yang informasi ini adalah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan di sini. Jadi statusnya yang not responding berarti yang merah ya, yang warnanya merah. Iya kan, red status symbol warnanya merah, kita submit aja. Kemudian di sini warning itu yang warnanya kuning, di sini adalah application. Nah, kita udah menjawab semua pertanyaan dari challenge yang hari yang kedua. Kemudian juga kalau teman-teman menyukai challenge-challenge semacam ini, teman-teman bisa coba di sini ya, di Authentication Bypass ada room lain yang berkaitan dengan challenge kali ini. Dan di sini hanya untuk subscriber aja. Kita complete dan kita bakal kembali di video selanjutnya, Advent of Cyber hari yang ketiga, melalui channel ini juga. Jangan lupa di follow dan subscribe channel Cyberkarta dan nyalakan notifikasi supaya kalau ada up video selanjutnya langsung datang ke notifikasi teman-teman. Jadi gitu aja untuk challenge yang hari yang kedua. Kita kembali lagi besok hari.